you don't know him at all. Hari ini kita akan membahas salah satu mekanisme penting dalam fisiologi manusia, yaitu pompa natrium kalium yang memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas lingkungan internal sel. Kita ingin berbagi pengetahuan tentang topik ini dengan cara yang mudah dipahami menggunakan analogi kehidupan sehari-hari. Proses ini adalah contoh nyata bagaimana tubuh kita itu dirancang untuk bekerja secara efisien dan harmonis. Pertama, kenapa pompa natrium kalium itu penting? Jadi, apa sih pompa natrium kalium itu dan kenapa hal ini penting dalam fisiologi tubuh kita? Pompa natrium kalium adalah protein membran yang secara aktif memindahkan natrium keluar dan kalium masuk melawan gradien konsentrasi. Dengan menggunakan energi dari ATP, hal ini penting untuk menjaga perbedaan konsentrasi antara cairan intrasel dan cairan ekstrasel sehingga potensial membran dapat terus berfungsi. Lalu, kenapa sih analogi kolam renang itu digunakan untuk memahami pompa natrium kalium? Karena kolam renang dengan dua sisi yang memiliki air tawar dan air asin itu mirip dengan cara pompa natrium kalium, memastikan distribusi ion tetap stabil meskipun terjadi gangguan seperti potensial aksi. Kemudian, apa sih hubungan antara gradien konsentrasi dan potensial membran? Jadi, gradien konsentrasi adalah fondasi yang mendukung potensial membran karena perbedaan konsentrasi ion di dalam dan luar sel menciptakan potensial istirahat yaitu minus 70 mV dan memungkinkan terjadinya potensial aksi. Jadi, bayangkan sebuah kolam renang dengan dua sisi. Satu sisi memiliki air tawar dan sisi lainnya ada air asin. Nah, untuk menjaga perbedaan antara kedua sisi, ada pompa yang secara aktif memindahkan air dari sisi yang salah ke posisi semula. Dalam tubuh kita, pompa natrium kalium itu mirip dengan pompa ini yang memastikan distribusi ion tetap stabil meskipun terjadi gangguan seperti potensial aksi. Untuk analogi kolam renangnya begini. Jadi, pompa natrium kalium itu memindahkan natrium keluar dan kalium masuk melawan gradien konsentrasi yang menggunakan energi dari ATP. Nah, gradien konsentrasi itu menjaga perbedaan konsentrasi antara bagian dalam dan luar. Itu menjaga perbedaan konsentrasi antara bagian dalam cairan intrasel dan luar sel cairan ekstrasel sehingga potensial membran dapat terus berfungsi. Lalu untuk perubahan kecil, efek besarnya begini. Jadi selama potensial aksi hanya sejumlah kecil ion yang bergerak, sekitar 1 dari 100.000 kalium yang meninggalkan sel dan jumlah setara natriumnya masuk. Nah, meskipun perubahan ini kecil, dia menyebabkan perubahan besar pada potensial membran 100 mV dari minus 70 mV menjadi plus 30 mV. Selanjutnya, ada studi kasus pertama tentang keracunan digitalis, yaitu ketika penjaga gradien diperlambat dengan sengaja, semacam ada kekuatan yang dibeli dengan kematian. Jadi, ada seorang pasien gagal jantung yang diberi digoxin, suatu obat yang menyelamatkan nyawa dengan menghambat sebagian pompa natrium kalium. Dalam dosis terapi, ia meningkatkan kontraktilitas jantung, tapi jika overdosis, ia memicu aritmia mematikan, sehingga muncullah masalah baru bahwa digoxin itu mengikat subunit alfa pompa natrium kalium, sehingga aktivasi pompanya turun 30-40%. Nah, kalau natriumnya naik perlahan, maka natrium atau kalsium exchanger itu bekerja terbalik. Akibatnya kalsiumnya masuk. Oleh sebab itu terjadi kontraksi lebih kuat. Tapi jika berlebihan, kaliumnya turun sehingga terjadi depolarisasi kronis. Akibatnya, kalau natriumnya terlalu tinggi, maka kanal natrium inaktif yang berujung pada blok konduksi jantung. Hal ini adalah manipulasi halus terhadap penjaga gradien. Hal ini adalah manipulasi halus terhadap penjaga gradien antara terapi dan racun. Solusinya apa? Bisa dengan antidot, yaitu antibodi anti-digoxin, digoxin imun. Bisa juga dengan koreksi kalium, yaitu hipokalemia, memperburuk toksisitas. Bisa juga dengan pantau EKG, yaitu tanda-tanda bradikardia, blok AV, aritmia ventrikel. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa pompa natrium kalium itu bukan hanya penjaga, ia adalah tuas terapeutik. Cara berpikir kita semakin kokoh bahwa terkadang obat terbaik adalah racun yang diatur dengan presisi. Keyakinan kita terus-menerus baru bahwa keseimbangan itu
bukan soal menghindari gangguan, tapi mengendalikan derajatnya. Pesannya apa? Jadi dalam hidup kita terkadang ada kalanya seperti dalam farmakologi, kekuatan kita sering lahir dari gangguan terkendali, tapi batas antara terapi dan toksisitas hanya sehelai benang dan hanya disiplin ilmu yang menjaganya. Pokoknya ini menunjukkan bahwa gradien konsentrasi adalah fondasi yang mendukung potensial aksi. Kedua, apa sih yang terjadi setelah potensial aksi? Sebenarnya bagaimana sih distribusi ion itu berubah setelah potensial aksi? Caranya, selama potensial aksi, sejumlah kecil natrium masuk dan kalium keluar yang menyebabkan perubahan kecil pada konsentrasi ion di cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Akan tetapi karena jumlah ion yang bergerak relatif kecil dibandingkan total ion dalam sel, gradien konsentrasi tetap utuh. Kemudian apa sih peran pompa natrium kalium setelah potensial aksi itu? Jadi pompa natrium kalium itu bekerja secara bertahap untuk mengembalikan natrium keluar dan kalium masuk, memulihkan distribusi ion ke kondisi semula tanpa mengganggu fungsi normal sel. Lalu kenapa sih pemulihan distribusi ion itu tidak harus segera dilakukan setelah potensial aksi? Karena jumlah ion yang bergerak selama potensial aksi itu sangat kecil dibandingkan total ion dalam sel, sehingga pompa natrium kalium itu dapat bekerja secara bertahap tanpa mempengaruhi kemampuan sel untuk menghasilkan potensial aksi berikutnya. Jadi bayangkan sebuah rumah yang sedikit berantakan setelah pesta. Nah, tidak semua barang harus langsung dikembalikan ke tempatnya agar rumah bisa digunakan lagi, tetapi pekerjaan membersihkan harus dilakukan secara bertahap. Nah, dalam tubuh kita, pompa natrium kalium itu mirip dengan proses pembersihan ini yang memulihkan distribusi ion secara bertahap. Untuk distribusi ion setelah potensial aksinya begini. Jadi selama potensial aksi, natriumnya masuk dan kaliumnya keluar yang menyebabkan perubahan kecil pada konsentrasi ion di cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Nah, akan tetapi karena jumlah ion yang bergerak itu relatif kecil dibandingkan total ion dalam sel, gradien konsentrasi tetap utuh sehingga potensial aksi berikutnya dapat terjadi tanpa penundaan. Lalu apa sih peran pompa natrium kalium itu? Jadi pompa ini bekerja secara bertahap untuk mengembalikan natriumnya keluar dan kalium masuk untuk memulihkan distribusi ion ke kondisi semula. Nah, proses ini membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan fluks pasif ion selama potensial aksi, tetapi tidak mengganggu fungsi normal sel. Selanjutnya ada studi kasus kedua tentang stroke iskemik, yaitu ketika penjaga gradien kehabisan bahan bakar, semacam ada otak yang kehilangan fondasinya. Jadi setelah sumbatan arteri cerebral, aliran darah berhenti. Nah, dalam 2 menit ATP akan habis. Kalau tanpa ATP, maka pompa natrium kaliumnya berhenti total, sehingga muncullah konflik baru bahwa natriumnya menumpuk di dalam sel sehingga kaliumnya bocor keluar. Kalau gradien ion runtuh, maka RMP naik dari minus 70 mV ke minus 20 mV. Nah, kalau depolarisasi terjadi semakin masif, maka terjadi pelepasan glutamat yang mengakibatkan eksitotoksisitas sehingga air masuk osmotik, akibatnya edema sitotoksik yang berujung kematian neuron. Hal ini bukan kegagalan pompa tapi kehancuran sumber energinya. Solusinya apa? Bisa dengan reperfusi dini sekitar 5 jam yang memulihkan aliran darah sehingga ATP kembali dan pompa menjadi aktif. Bisa juga dengan hipotermia terapeutik yang mengurangi metabolisme sehingga bisa memperlambat kerusakan. Bisa juga dengan neuroprotektor eksperimental yang menghambat glutamat dan radikal bebas. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa pompa natrium kalium itu mengonsumsi 40-50% ATP otak. Ia adalah konsumen utama energi. Lalu cara berpikir kita semakin kokoh bahwa terkadang ada kalanya sistem yang paling vital adalah yang paling rentan terhadap kekurangan energi, dan keyakinan kita terus-menerus baru bahwa keberlanjutan itu bukan soal kekuatan tapi soal pasokan energi yang tidak terputus. Pesannya apa? Jadi jangan hanya bangun sistem yang hebat, pastikan kita punya sumber energi yang tidak terputus, karena tanpa itu bahkan penjaga terbaik pun akan mati. Pokoknya ini menunjukkan bahwa pompa natrium kalium adalah penjaga jangka panjang yang memastikan stabilitas lingkungan internal sel. Ketiga, kenapa
kenapa sih kalau tanpa pompa maka sel tidak bisa bertahan? Jadi apa sih yang terjadi jika pompa natrium kalium itu tidak ada atau gagal bekerja? Jadi jika tidak ada pompa natrium kalium, maka fluks kecil ion selama potensial aksi berulang itu akan perlahan-lahan mengikis habis gradien konsentrasi sehingga potensial aksi tidak dapat terjadi. Lalu kenapa sih gradien konsentrasi itu penting bagi sel? Karena gradien konsentrasi adalah dasar bagi semua perubahan potensial membran termasuk potensial aksi. Kalau tanpa gradien ini, maka sel kita itu tidak dapat merespons rangsangan atau mengirim sinyal, yang berarti fungsi vital tubuh berhenti. Kemudian kenapa sih pompa natrium kalium itu disebut penyelamat dalam stabilitas sel? Kemudian kenapa sih pompa natrium kalium itu disebut penyelamat dalam stabilitas sel kita? Karena pompa ini memastikan kelangsungan hidup sel dengan menjaga gradien konsentrasi yang diperlukan untuk potensial aksi dan fungsi vital lainnya. Jadi bayangkan sebuah mobil yang tidak pernah diisi bahan bakar. Nah, meskipun masih bisa berjalan untuk sementara waktu, akhirnya mobil akan kehabisan tenaga dan berhenti. Nah, dalam tubuh kita gradien konsentrasi itu mirip dengan bahan bakar ini. Yang memungkinkan potensial aksi terjadi. Untuk erosi gradien konsentrasinya begini teman-teman. Jadi jika tidak ada pompa natrium kalium, maka fluks kecil ion selama potensial aksi berulang itu akan perlahan-lahan mengikis habis gradien konsentrasinya. Nah, ketika konsentrasi natrium dan kalium itu menjadi setara antara cairan intrasel dan cairan ekstrasel, maka tidak ada lagi aliran ion yang signifikan sehingga potensial aksi tidak dapat terjadi. Apa sih pentingnya gradien konsentrasi? Jadi, gradien konsentrasi adalah dasar bagi semua perubahan potensial membran termasuk potensial aksi. Nah, tanpa gradien ini, maka sel kita itu tidak dapat merespons rangsangan atau mengirim sinyal, yang berarti fungsi vital tubuh berhenti. Selanjutnya, ada studi kasus ketiga tentang paralisis periodik hiperkalemik, yaitu ketika gradien kalium berubah. Penjaga tidak bisa menyelamatkan, semacam ada otot yang tidak bisa lagi merespons. Jadi ada seorang atlet muda tiba-tiba yang lemas total setelah makan pisang. Kaliumnya naik ke 6,5 milimolar akibat mutasi SCN4A kanal natrium otot. Ototnya sangat sensitif terhadap perubahan kalium, sehingga muncullah masalah baru bahwa kalau kaliumnya tinggi, maka rata-rata kaliumnya naik sehingga RMP naik ke minus 60 mV. Akibatnya kanal natrium itu inaktif parsial sehingga tidak bisa memicu potensial aksi. Nah, pompa natrium kaliumnya masih bekerja tapi tidak cukup cepat mengatasi perubahan eksternal. Hasil akhirnya paralisis flasid selama 1-2 jam. Hal ini adalah kegagalan gradien, bukan kegagalan pompa. Solusinya apa? Bisa dengan glukosa plus insulin 4 yang memindahkan kalium ke dalam sel. Bisa juga dengan diuretik tiazid yang meningkatkan ekskresi kalium. Yang penting adalah hindari puasa dan makanan tinggi kalium. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa pompa natrium kalium itu tidak bisa mengatasi gangguan akut dari luar. Ia bekerja jangka panjang. Lalu cara berpikir kita semakin kokoh bahwa terkadang ada kalanya masalahnya itu bukan pada penjaganya, tapi pada pintu gerbang yang tiba-tiba diserbu. Kemudian keyakinan kita terus-menerus baru bahwa stabilitas internal itu butuh pertahanan ganda, penjaga di dalam dan pengendalian di luar. Pesannya apa? Jadi jangan hanya andalkan pompa internal kita, jaga juga lingkungan eksternal kita, karena tidak ada penjaga yang kuat jika banjir datang dari luar. Hal ini menunjukkan bahwa pompa natrium kalium adalah penyelamat yang memastikan kelangsungan hidup sel. Keempat, bagaimana sih pompa natrium kalium itu bekerja secara efisien? Sebenarnya bagaimana sih pompa natrium kalium itu bekerja tanpa mengganggu aktivitas potensial aksi? Pompa ini bekerja secara bertahap di latar belakang untuk memperbaiki ketidakseimbangan kecil ion yang terjadi selama potensial aksi tanpa mengganggu proses utama potensial aksi. Kemudian, kenapa sih pompa natrium kalium itu dianggap hemat energi?
energi. Karena meskipun menggunakan ATP, pompa ini hanya memperbaiki ketidakseimbangan kecil yang terjadi selama potensial aksi sehingga bekerja secara efisien. Selanjutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan pompa natrium kalium untuk memulihkan distribusi ion? Waktu pemulihan itu bervariasi tergantung aktivitas sel, tetapi pompa ini bekerja secara bertahap untuk memastikan distribusi ion kembali ke kondisi semula dalam jangka panjang. Jadi, bayangkan sebuah mesin yang bekerja di latar belakang tanpa gangguan untuk memastikan segala sesuatu berjalan lancar. Nah, dalam tubuh kita, pompa natrium kalium itu mirip dengan mesin ini yang bekerja tanpa harus mengganggu aktivitas potensial aksi. Untuk waktu pemulihannya begini. Jadi, pompa ini tidak perlu bekerja segera setelah setiap potensial aksi karena perubahan konsentrasi ion selama potensial aksi sangat kecil. Nah, dia bekerja secara bertahap yang memastikan distribusi ion kembali ke kondisi semula dalam jangka panjang. Lalu, untuk efisiensi energinya begini. Jadi, meskipun menggunakan ATP, pompa ini bekerja secara efisien, hanya memperbaiki ketidakseimbangan kecil yang terjadi selama potensial aksi. Selanjutnya, ada studi kasus keempat tentang sel kanker dan pompa natrium kalium yang dieksploitasi. Semacam ada gradien yang dicuri untuk pertumbuhan. Jadi, sel kanker itu sering meningkatkan ekspresi pompa natrium kalium bukan untuk eksitabilitas, akan tetapi untuk mendukung pertumbuhan, sehingga muncullah masalah baru bahwa pompa natrium kalium itu menciptakan gradien natrium untuk kotransport nutrien, glukosa dan asam amino, lalu gradien kalium untuk aktivasi enzim proliferasi. Kemudian sel kanker itu mengonsumsi 2-3 kali lebih banyak ATP hanya untuk menjalankan pompa. Hal ini mendukung metabolisme Warburg dan pertumbuhan cepat. Hal ini adalah pembajakan penjaga gradien untuk tujuan destruktif. Solusinya apa? Bisa dengan penelitian terkini yang berupa inhibitor pompa natrium kalium, aubain analog sebagai terapi kanker. Bisa juga dengan targeting isoform alpha 3 sehingga lebih banyak diekspresikan di sel kanker. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa pompa natrium kalium itu bukan hanya untuk neuron dan otot. Ia adalah penggerak pertumbuhan seluler. Lalu, cara berpikir kita semakin solid bahwa terkadang ada kalanya mekanisme penjagaan diubah menjadi mesin eksploitasi. Lalu, keyakinan kita semakin baru bahwa sistem yang paling penting itu sering menjadi target utama dalam konflik biologis. Pesannya apa? Jadi, dalam masyarakat kita seperti dalam tubuh, sistem yang paling mendasar itu sering dieksploitasi oleh kekuatan destruktif. Nah, tugas kita bukan hanya membangun penjaga, tapi memastikan ia tidak dibajak. Hal ini menunjukkan bahwa pompa natrium kalium adalah mesin hemat energi yang mendukung fungsi sel secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pompa natrium kalium adalah mesin hemat energi yang mendukung fungsi sel secara optimal. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwasanya ada harmoni dalam pembagian tugas, semacam ada penjaga yang tidak pernah berhenti. Jadi, pompa natrium kalium itu mengajarkan kita 4 kebenaran universal. Pertama, stabilitas itu lahir bukan dari ketiadaan gangguan, tapi dari kemampuan memulihkannya. Kedua, energi adalah mata uang kehidupan dan penjaga gradien adalah konsumen utamanya. Ketiga, sistem yang paling vital adalah yang paling rentan terhadap kekurangan energi. Keempat, keseimbangan jangka panjang itu butuh kerja diam yang tidak pernah berhenti. Jadi, di balik setiap potensial aksi yang meledak, ada pompa natrium kalium yang diam-diam menghitung, memulihkan, dan menjaga. Karena tahu bahwa tanpa gradien maka tidak ada listrik, dan tanpa listrik maka tidak ada kehidupan. Perubahan yang bisa kita alami setelah menonton ini adalah cara berpikir kita semakin luas bahwa kita melihat stabilitas bukan sebagai keadaan pasif, tapi sebagai hasil kerja aktif yang terus-menerus. Lalu, keyakinan kita semakin solid bahwa kita percaya bahwa kelangsungan hidup sistem bergantung pada penjaga yang tidak terlihat, dan tindakan kita semakin berkualitas bahwa kita lebih menghargai kerja pemeliharaan, tidur, nutrisi, istirahat, karena tahu bahwa tanpa itu maka tidak ada aksi yang berkelanjutan. Sebagai calon dokter, pahamilah kita bukan
hanya mengobati krisis, kita memulihkan kemampuan pasien untuk mempertahankan gradiennya sendiri. Teman-teman sekalian, pompa natrium kalium adalah salah satu mekanisme paling elegan dalam tubuh kita. Dia adalah hasil interaksi antara fluks pasif ion selama potensial aksi dan pemompaan aktif ion oleh pompa natrium kalium. Dia memungkinkan tubuh menjaga stabilitas lingkungan internal sel, memastikan bahwa potensial aksi itu dapat terus terjadi. Dia adalah fondasi bagi fungsi vital tubuh kita, seperti penghantaran informasi, gerakan tubuh, dan pemompaan darah. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih menghargai betapa kompleks dan harmonis tubuh kita. Sebagai calon dokter, kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk mempelajari dan memahami mekanisme ini, sehingga dapat memberikan perawatan terbaik bagi pasien di masa depan.